106,5 FM Hype Radio, Station for having fun. 106,5 FM is Hype Radio, Station for having fun. Hai Hyper, selamat siang. It's your favorite duo, aku Mika. Dan aku Fonisman, balik lagi sama kita di program LFPG Love 5.0 yang akan membahas seputar relationship zaman now. Ini dia 106,5 FM Hype Radio. Get ready for another dose of fun, Hyper. Oke Hyper, sekarang kita bakalan bahas topik percintaan yang lagi hype-hype-nya akhir-akhir ini. Di akhir-akhir ini tuh lagi marak-maraknya gak sih kasus perselingkuhan? Iya nih Mik, sampai isu seperti aku tuh hampir setiap hari disajikan sama berita-berita isu-isu perselingkuhan gitu. Waduh, menurut aku sih ini tuh ya masalah yang paling krusial yang bisa terjadi dalam suatu hubungan. Nah bener banget Mik, so di sini kita juga nggak cuma berdua ya Mik untuk bahas soal ini di sini. Iya benar banget. So nggak usah lama-lama, langsung aja kita sapa narasumber kita siang hari ini, Juanggi. Halo, selamat siang Juanggi. Halo, selamat siang Fonis dan Mika. Makasih ya Juang, sekarang udah nyempetin waktu untuk datang ke program kami hari ini. Dan di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar tentang perselingkuhan. Terima kasih, saya secara pribadi sangat senang bisa diundang pada hari ini. Nah Juanggi, kamu pasti udah tahu kan tentang isu-isu perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dan Reddy Jarnet yang kemarin ramai diperbincangkan. Kemarin tuh viral banget di media sosial gitu. Tentu saja aku udah tahu, aku pun udah follow akunnya dan kalau dilihat-lihat kasihan juga ya. Sebagai pasangan sih emang Jojo Govinda posisinya sangat terpuruk pastinya dan kasihan juga. Menurut aku sih kok bisa ya mereka itu kepikiran gitu ya untuk berselingkuh, padahal secara hubungan nih mereka itu ada di dalam suatu suami istri sudah sebagai pasangan. Nah, menurut kamu nih Juang, apa sih yang menyebabkan mereka itu atau apa pemicunya sehingga mereka itu bisa melakukan hal itu gitu, perselingkuhan itu? Menurut aku sih ada beberapa faktor yang dimana karena kurangnya komunikasi tentunya, dan terus adanya mungkin rasa bosan. Iya, dan itu yang paling utama sih, paling iya, sering. Benar. Terus juga salah satunya ada faktor yang lebih memicu, yaitu mungkin adanya orang ketiga. Itu yang paling yang paling fatal, paling bahaya karena rayon-rayon mau. Ya, ngerti lah. Iya, setuju banget. Nah kamu sendiri Juanggi pernah ngalamin situasi yang seperti Randy Jarnet dan Syahnaz gini kan? Diselingkuhin gitu. Gitu. Boleh dong sharing. Atau menyelingkuhi ya? Tentu saja pernah. Tentu saja pernah. Kamu diselingkuhin apa? Kamu yang selingkuh? Iya. Bagaimana ya bilangnya? Gak apa-apa, kita jujur-jujur aja. Tentu saja pernah, dan hal yang seperti itu mungkin kita bisa lihat dari pandangan satu sama lain antar pasangan kita, yang dimana kita bisa nilai pasangan kita ini mulai berbeda, nggak seperti biasanya. Gitu. Kamu perasaannya pas tahu kalau Dia pasangan tuh kamu tuh selingkuh itu gimana? Ya tentu saja kita sebagai pasangan ya pastinya rasa kecewa ada lah ya kan. Dan pastinya ada rasa sakit hati lah. Dan karena nggak rela gitu ya. Bener. Kalau dia tuh nyakitin kita. Bener. Dan terus juga pastinya salah satu kepikiran yang tadinya kita mau kerja jadi nggak fokus, ya kan? Kita mau ngapa-ngapain jadi nggak fokus, galau lah ya. Galau. Gitu. Kalau istilahnya dan sekarang itu galau brutal. Iya, galau brutal. Betul Nah, sekali. tapi kamu nih dari pengalaman yang menyakitkan ini, kamu udah bisa move on ya kan Juang? Atau gimana nih? Atau sekarang masih sampai sekarang itu ada rasa kayak masih gak rela atau gimana Juang? Ya tentu saja sih udah move on secara pelan-pelan ya. Dan malahan dengan adanya kejadian tersebut, malahan saya secara pribadi lebih kepercaya diri, dan terus juga yang saya rasakan saat ini lebih besar rasanya tidak mudah terpengaruh dengan pihak-pihak orang lain atau rayon-rayon lain gitu. Berarti untuk saat ini udah stok menutup hati gitu Iya ya? benar, untuk saat ini stop dulu lah ya kan? Nah buat para hypers yang mungkin lagi ngalamin situasi kayak Jojo Govinda, Juanggi ada kamu saran? ada saran ya? Ada saran nggak buat para hypers yang di rumah sekarang yang mungkin dia pernah diselingkuhin gitu? Saran aku sih, yang dimana dalam berpasangan ini harus ada yang namanya saling percaya, harus saling jujur, dan dimana juga yang namanya satu sama lain, yang namanya pasangan, kita itu harus memberikan rasa perhatian
dari pasangan pria itu harus jauh lebih besar rasa sabarnya untuk menghadapi pasangannya. Karena kita tahu, secara kita tahu di mana pasal 1 ini perempuan selalu benar ya kan. Iya. Nah, jadi apalagi pasangan perempuan ini mut-mutan. Iya, Jadi betul. kita sebagai laki-laki Betul ini banget. jadi kita sebagai laki-laki ini harus lebih peka. Lebih peka dan lebih sabar dalam menghadapi pasangan sehingga hubungan tersebut tidak mudah cekcok atau di mana bermasalah. Tapi kalau menurut aku nih ya, memposisikan sebagai pasangan cewek tuh ya, menurut aku tuh walaupun misalkan pria itu kurang sabar dalam menghadapi kita, tapi selingkuh itu kanlah opsi yang paling baik untuk diambil, karena bagaimanapun kita di dalam satu hubungan itu adanya komunikasi itu penting. Kalau misalkan menurut aku nih sebagai pasangan cewek tuh pria itu kurang sabar, harusnya ada komunikasi gitu, jadinya gak nyari kenyamanan di orang lain gitu ya, bukan resmi pasangan kita ya. Intinya di dalam pasangan ini harus jujur. Jujur Dan saling menghargai. Jujur dan saling menghargai satu sama lain sehingga perselingkuhan ini tidak mudah terjadi gitu. Bener banget nih apa yang dibilang Juangge barusan. Nah, buat para hypers yang di rumah nih, ingat ya kalau kamu tuh berhak bahagia. Jangan karena ada pasangan atau orang yang tidak menghargai kamu sampai-sampai kamu tuh biarin dirimu itu tersakiti gitu. Nah, kamu harus ingat kalau misalkan di dunia ini masih banyak banget orang-orang yang baik dan bisa menghargai kamu. Iya nggak sih? Bener banget tuh, Mik. Life must go on lah guys. Dan ingat kalau kamu tuh pantas dicintai dan dihargai, so tetap semangat dan jangan lupa untuk terus mencintai diri sendiri. Nah, benar banget. Jadi jangan karena satu orang tadi yang selingkuh dari kita jadi tersakiti dan nggak mau meningkatkan diri kita gitu ya kan. Kita nggak bisa stuck di situasi seperti ini terus, karena life must go on seperti apa yang dibilang Fonis tadi. Nah, nggak kerasa ya Hyper, sekarang kita ini udah sampai di penghujung program LFPG hari ini. Nah, Tiba waktunya kita untuk pamit untuk hari ini. Makasih Hypers udah selalu stay tune di 106,5 FM Hype Radio di program LFPG. it's Mika. I'm Fonis. We're saying off, keep having fun, and see you tomorrow, Hypers. Bye. Your sky, 'cause you're 106,5 FM Hype Radio. Station for having fun. your sky, 'cause you're